itu memang bagian dari situasi yang kita nggak pernah bayangkan. Kamu karena mungkin pekerjaannya ya. Kalau waktu itu aku karena situasi. Waktu itu situasinya adalah kerusuhan. Iya, kerusuhan waktu itu aku 10 hari. Ya. Jadi bayangkan nonton 10 hari nggak bisa kontak karena memang kayak ini. Kalau nggak salah kami sempat hanya bisa lewat email kalau nggak salah. Dan aku hanya bisa memantau keadaan papanya Miguel itu dari jauh tuh hanya lewat detik.com karena bicara kerusuhan waktu itu ya. Dan aku sudah tidak tahu bagaimana keadaan dia di sana. Detik.com, tolong dong ke sana kabari dia. Aku pengen dia pulang utuh. Udah iya aja. seperti itu. Jadi sempat yang ini tapi ya udah itu berjalan aja. Tapi sekarang kan aku tahu. Kalau seandainya papanya Miguel dapat shift pagi ya aku nggak perlu banyak berharap dia akan menelpon karena memang berat. Ya kan. Jadi tenang gitu ya. Tenang gitu. Betul. Ya artinya menjalani walaupun warna-warninya banyak, Pet. Permasalahan juga pasti ada. Permasalahan maksudnya permasalahan bukan permasalahan yang menunjukkan percekcokan, enggak. Masalahnya itu apa? Kadang-kadang buat pihak kita perempuan itu kita akan menjadi pribadi yang lain gitu. Ya, contohnya kayak kita jadinya cenderung lebih mandiri. Oke. Artinya terlatih lebih mandiri ya, gitu. Tapi di satu sisi kadang-kadang mandirinya kita itu juga bisa membuat kita berada dalam posisi yang akhirnya kita kayak terus kayak nggak butuh gitu. Kayak nggak butuh terus habis itu akhirnya kita merasa bahwa kita bisa ngambil keputusan sendiri. Kayak betul, gitu kan. Betul. Nah, padahal sekalinya tersambung atau sekalinya ini kok gitu sih gitu ya. Kok nggak ngomong-ngomong dulu sih agak berat ya. Bener. Sama gini sebenarnya sih. Kadang kalau bicara mandiri kan bukan kayak itu kita udah mandiri lah sebelum merantau nih kemana-mana nih teman-teman. Sebelum pada akhirnya menikah sih ya atau aku mungkin nanti jika Tuhan berkenan ke sana juga. Tapi kan kayak ada hal yang berbeda menurutku ya setelah kemudian berelasi, apalagi bicara LDR atau LDM nantinya gitu. Kayak ada manja-manja bedaki ya sih. Gini banget. Aku tuh itu pasti ada gitu ya. Kayak itu pasti tiba-tiba kayak anak-anak. Bahkan itu salah satu juga apa ya bilangnya taktik ya atau tips lah ya. Salah satu tips untuk tips untuk menjaga proses LDR dan LDM-mu itu menarik saja gitu. Kita kadang-kadang gini. Kadang aku nggak ini ya. Aku kadang bikin ini lagu ini terus habis itu kirim. Terus kita tuh sering gitu. Terus gitu. cowok tuh kayak ngomong apa dia? Iya, terus karena memang beda. Ego yang harus dikasih makan beda, kan? Ya kan? Kalau butuh perhatian. Kalau perempuan kan egonya butuh diperhatiin, mau dimanja, butuh pengakuan. Terus bilang I love you, bila perlu mereka pakai model stiker apa sekarang kan. Tapi kan nggak gitu ya. Tapi untuk kali ini ya, dia lebih banyak pakai stiker dibandingkan aku. Ya, berarti kan kita tahu bahwa kenapa mungkin maksudnya? Dan Pet juga sudah mulai belajar untuk mencari tahu dong harusnya dia love language-nya apa. Oh, oke. Ya, itu kan penting juga. Kalau itu berarti apa tuh? Apa tuh? Love language kayak gitu tuh yang emotnya banyak gitu. Yang emotnya banyak begitu ya? Apa ya kalau emotnya banyak? Aku kalau misalnya emotnya banyak tuh lebih kepada ini ya, mungkin lebih kepada act of service mungkin ya. Maksudnya dia mau mungkin karena kan ada yang physical touch ya. Nggak bisa dong. Iya, nggak bisa dong. Kami agak susah gitu ya. Tapi mungkin dia act of service. Jadi misalnya contoh kayak dia kan mungkin gitu ya. Ya walaupun dengan itu, tapi kan itu dia mengungkapkan sesuatu untuk memenuhi egonya kita, diperhatikan dan lain-lain. Tapi di satu sisi dia juga sedang menunjukkan love language-nya dia, gitu kan. Nah, kalau aku kan kita sama perempuan, tapi love language-nya kan bisa saja berbeda. Tapi walaupun ini sama nih kebetulan ya. Betul. Kebetulan sama act of service. Kalau seandainya aku bilang, komputerku rusak aku bilang gitu kan. Udah dia tuntun ini segala macam, suruh bikin ini segala macam. Bahkan kalau aku butuh aplikasi apa dia yang carikan nanti ini segala macam. Karena memang mereka suka begitu dan itu yang mewarnai LDM kita. Sampai kemarin tuh aku kan PC-ku kan rusak. Komputerku kan rusak di rumah. Terus akhirnya dia ketawa sendiri kan, katanya, akhirnya istriku jadi teknisi. Tapi aku tahu ketika dia ngomong itu
di satu sisi dia punya pride sendiri. Wah, gue bisa nuntun nih. Gue bisa nuntun istri gue nih. Itu uniknya gitu. Karena kalau dia ada di tempat kan pasti dia kerja. Yang ada gue cuma bilang udah belum sih, lama banget sih, gitu. Tapi ketika dia menuntun dan dia merasa berhasil menuntun dan kami berhasil memecahkan persoalan, itu kan menarik sekali begitu ya. Itu sesuatu yang akhirnya membuat kita nggak apa-apa kok. Di kepala gue lagi banyak nih. Iya, lagi penuh LDR kita masih bisa bareng-bareng. Iya. Kayak gini ya. Nggak video call nih kan. Terus aku bilang, ternyata aku tidur dari malam sampai pagi aku nggak kunci pintu depan. Terus dia jawabannya cuma gini, ya udah nanti besok kalau malam mau ingetin untuk kunci pintu. Dan itu dilakukan. Gila. Aku tuh kayak ngerasa udah lama nih ya, sudah terlalu lama sendiri. Terus kemudian gitu itu kayak tapi pura-pura stay cool tapi acts of service berarti oke. Jadi kayak yang dia perhatiin. Tapi aku tuh gini ya, nggak usah ingetin pintu, datang aja aku bilang. Datang aja udah cukup aku bilang gitu. Tapi kayak ya kan nggak mungkin lah ya gitu ya. Tapi bener sih yang Usi bilang tadi bahwa semua itu ternyata tergantung komunikasinya. Dan bagaimana kita menyiasatinya, sehingga hubungan apapun jauh maupun dekat dia jadi berkualitas. Bukan banyak-banyakan kita ketemu, tapi banyak-banyakan kualitas komunikasi yang ada. Dan kecenderungan kita karena LDM atau LDR, kita berusaha untuk membuat setiap percakapan yang kita bangun, baik itu dalam situasi yang cuma sekedar bercanda atau serius, kita akan berusaha membuat itu menjadi berkualitas. Karena aku pernah kemarin sebelum yang panjang ini ada sinyal. Terus aku yang kayak lagi ngambek gitu, terus tiba-tiba sinyal hilang kan. Yang ada sih. Wah, aku sampai ke Ambarawa ke Salatiga tuh yang kayak stres. Usi dia di mana posisinya sampai ngecek gitu. Ya ampun. Dan jadinya kita gini, Pet. Kalau aku jadinya selalu berusaha untuk meninggalkan kesan yang baik setiap harinya. Bukan berarti kita menipu dia, enggak. Kalaupun kita memang harus berantem, ya is okay berantem. Kalaupun memang sudah lewat, sudahlah. Karena kita nggak pernah tahu, Pet, apa yang terjadi dalam diri kita dan dia di sana. Itu aja sebenarnya. Kita jadi lebih menghargai pasangan kita lebih menghargai waktu, menghargai komunikasi gitu ya. Bahkan kalau mau dipikir, orang mungkin lihat kasihan banget. Aku sering kali bilang gitu ya. Kasihan banget ya, jauhan gini. Aku nggak merasa aku kasihan gitu karena pity I am. Yes, teman-teman, aku mau sidang, aku mau apa, suamiku standby video call dengan anakku, mendampingi dia kalau dia ulangan. Nanti tinggal dibantu dengan handphonenya, nomornya oma. Nah ini tips nih gitu buat teman-teman yang lagi LDM atau LDR gitu. Jadi ada banyak cara ya. Ada banyak cara sebenarnya, cuman sekarang kita itu enggak. Makanya memulai pernikahan tuh harus jelas visinya apa sih, terus misinya apa aja sih yang kita mau lakukan gitu kan. Jadi jangan sampai kita di sini terus tujuannya di sini, tapi kita nggak isi di tengah-tengahnya ini apa yang menjembatani visi kita dengan goalnya kita gitu. Kalau nggak ada taktik ya, tapi artinya gini, ini bukan karena baca buku, bukan karena apa ya Pet ya, tapi pada akhirnya kita berusaha untuk saling memahami dia butuhnya apa, aku butuhnya apa. Meskipun kadang gini ya sih, kayak kalau kita sudah terlalu gini-gini ya, dengan teori terus ngomelnya pakai teori gitu, terus kayak kita menggurui. Tapi itu kan apa ya, salah satu sisi kita yang perlu diterima. Nah, memang yang tadi itu kalau sudah sevisi semisi, apapun yang jadi cirinya pasangan kita atau apapun yang jadi kekhasannya pasangan kita nggak mengintimidasi. Betul. Gitu. Memang kita beruntung punya mudah-mudahan ya sampai kayak Usi dan Bung Odi ya. Tapi kayaknya mereka berdua tipenya mirip, percaya dirinya tuh ada, self esteemnya tinggi, sehingga mereka nggak terintimidasi dan kalau lu mau kuliah bagus didukung gitu. Kayak kalau istriku begini gitu ya, kalau atau pacarku begini kayak wah hebat ya kamu ya, meskipun ya pasti ada koreksi sana sini ya, tapi bukan karena mereka iri tapi atau rendah diri, tapi justru karena mereka itu kalau sevisi misi mereka justru akan dukung kita tuh. Betul, sangat mendukung malah. Bukan yang cemburuan ketika jauh, tapi kayak Pak aku ingat ya Usi, aku lagi kunjungan ya Bung akan hubungi gitu. Betul. Mereka tahu gitu. Dan termasuk ketika lagi sama teman-teman aku, misalnya aku di kampus, lanjut aja dulu. Sama Pet aja dulu gitu. Jadi
dan itu justru yang membuat kita makin lebih memahami ya, gitu ya. Tapi memang kita harus peka juga, Pet. Ya. Jadi betul. Kalau dia sudah ini, kan beda jawabannya ya, teman-teman. Kita harus peka pada setiap ketikannya, terus ataupun nada suaranya. Kalau misalnya dia nggak masalah kan agak lebih ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia udahlah gitu kan. Berarti ini mungkin dia lagi butuh ngobrol, lagi butuh komunikasi atau lagi kangen atau lagi apa. Itu kita harus peka juga. Benar. Nah, memang ya melatih kepekaan selama menjalin hubungan itu juga perlu. Tapi bukan berarti ketika kita LDR atau LDM kita nggak bisa melatih. Benar. Itu. Jadi bukan hanya karena orang dekat baru bisa, jauh nggak bisa. Nggak gitu juga. Kayak gitu, banyak warna-warninya. Dapurnya kayak aku dapur 2. Benar. Yang mesti di ini, walaupun kita rumah dinas ya, tapi tetap punya dapur ya. Iya dong. Yang harus harus ngebul dia, kalau enggak kayak gitu. Terus ya kadang-kadang dalam pengambilan keputusan dalam LDM, terus ya kalau bicara soal kebutuhan biologis ya jangan ditanya ya teman-teman ya. Itu sudah jangan ditanya. Iya, nggak maksudnya bukan. Maksudnya ya pasti hasrat itu ada gitu ya. Cuman ketika kita sadar kita dalam posisi LDM, kita pasti akan berusaha untuk betul-betul menyesuaikan begitu ya, sambil menahan diri dan melatih kesetiaan terhadap pasangannya. Menjaga. Kalau dibilang orang betul dari mata turun ke hati itu betul. Kalau kita nggak jaga itu semua itu bisa ya. Karena bukan karena kita pendeta kita nggak ada godaan, justru banyak, Fred. Banyak sekali. Iya, apalagi kalau seandainya pasangan kita yang non pendeta, ibaratnya mereka nggak punya sesuatu yang bisa mereka pegang yang membuat mereka untuk, kalau kita kan pendeta, kita harus jaga diri baik-baik begitu kan. Nah, kalau seandainya pasangan kita kan nggak terlalu, tapi ya itu ya tinggal bagaimana kita ya nikmati sih. Aku ya, tapi maksudnya gini ya, bukan berarti aku enjoy aja LDM terus-terusan, enggak gitu ya. Pasti dalam satu waktu tertentu kami selalu punya kerinduan untuk berada dalam satu atap yang sama. Itu pasti punya kerinduan untuk itu. Cuma masalahnya kapan itu ya kita nggak tahu. Berserah yang penting kita berserah saja. saja karena ya yang satu pelayan yang satu bekerja ya ada keluarga yang harus kita hidupi dan lain sebagainya. Ya selama kita enjoy kita bisa berdamai dengan itu. Ya kalau seandainya memang ada sesuatu yang ngejar, omongin aja gitu. It's okay gitu. Ini tips banget ini buat aku, buat teman-teman juga ya, yang mungkin sedang menjalin hubungan. Satu lagi. Yang penting LDR-nya worth it ya, teman-teman. Iya, jangan udah LDR terus kita tahu nih orangnya nggak worth it. Iya, benar. Nggak worth it gini karena mungkin kita tahu dia bukan tipikal yang loyal ya, bukan tipikal yang setia, physical touch. Jadi bukan tipikal yang loyal. Misalnya memang dia bukan orang yang bisa berkomitmen, ngapain lu bertahan? Udah lah LDR, nggak worth it lagi. Ada kita nggak tahu ada cabang di mana, kita nggak tahu tikungan yang mana. Jadi harus cerdas ya, harus cerdas melihat dan bersikap. Maksudnya memang kalau kita menjalani LDR dengan orang yang worth it, kita nggak akan pernah merasa itu satu halangan atau hambatan begitu. Itu malah justru membuat kita makin bertumbuh, makin dewasa dalam melihat satu relasi ya, dan bagaimana supaya menjaga tetap relasi itu sehat. Gitu. Baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan percakapan-percakapan yang kami sudah di tempat tidur, teman-teman. Kita mau tidur dulu ya, teman-teman. Teman-teman juga jangan lupa istirahat. Sekarang dunia lagi makin panas banget. Betul. Jadi ya banyak-banyak minum air putih. Ada istilahnya apa? Heat stroke. Ya kan, yang orang kemudian tiba-tiba lemas, itu harus hati-hati tuh. Nah kita juga harus istirahat supaya kami juga perlu istirahat supaya kami siap untuk membawakan episode-episode berikutnya. Dengan siapa lagi nanti ya? Ini juga ya lucu ya, bawaannya pernikahan tempat tidur. Betul, aduh. Masalahnya LDM nih dan LDR nih. Soalnya pas lagi tiba-tiba lagi pengen main ke tempatnya terus kalau daripada kita ngalur ngilu, benar kita bawain aja di podcast. Siapa tahu relate dengan teman-teman. Jadi pokoknya teman-teman jangan lupa untuk selalu dengarkan podcast Sampah Podium episode terbarunya di Spotify ada setiap Rabu, dan di YouTube ada juga setiap Sabtu ya. Kapanpun dia tayang silakan lah dicari ya. Banyak yang setia nungguin. Kadang tuh dia tiba-tiba kita nggak publikasi, banyak viewsnya. Giliran kita publikasi, yang kemarin nggak banyak. Kayaknya aku belum publis nggak udah 100. Terima kasih teman-teman yang masih mau menyaksikan, mau mendengarkan. Ya mungkin ya ini berangkat dari apa yang kita alami, tapi ya
kalau seandainya itu menjadi berkat ya puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Syukur ya puji Emang Tuhan, itu tujuannya ya. Memang itu kita cuma pengen berbagi, bagi cerita, bagi pengalaman, jadi teman, siapa tahu ada yang relate dan lain ya kalau nggak mau berteman kita berdua nggak apa-apa, kami sudah cukup berteman. tapi enggak lah, banyak teman-teman yang setia kok sih. Oke. Iya. Jadi itu aja disaksikan ya. Nanti yang PR kami yang lain nanti ditunggu ya. Semoga kami bisa mengerjakan PR kami. Yang belum follow Instagram @podcast_tanpa_podium follow aja, karena ya sejauh ini sih masih iklan dulu ya. Tapi nanti berikutnya ya kembali lagi seperti dulu, ada microblog, ada apa lagi ya dulu. Ya siapa tahu ada segmen yang siapa tahu ada, tapi nanti lah ya. Jangan kita janji dulu deh. Iya. Soalnya ada banyak PR, banyak tugas dan lain sebagainya. Banyak perubahan-perubahan juga. Betul. Ya sudah lah. Berpindah jemaat dan lain sebagainya. Lagi nyusun tes. Aduh, doakan. Kayak gitu ya. Oke deh kalau begitu. Saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Dadah.